Suma ini ya. Ini debat kita yang kedua kalau saya tidak salah ingat ya. Yang ketiga. Sehat? Oh, yang ketiga. Oke. Sehat. Sehat. Oke. Pak Suma, saya punya satu permintaan lagi, boleh tidak? Boleh. Ya, jadi saya itu pernah dibilang begini ya. Katanya Pak Suma itu katanya pengecut. Saya bilang pengecut gimana? Pak Suma itu berani loh. Mereka bilang kalau berani katanya buka masker. Jadi boleh tidak di malam ini Pak Suma buka maskernya. Saya juga ingin lihat ini wajah daripada lawan saya ini kan. Janganlah, Pastor. Ya, kenapa? Malu saya, malu. Malunya kenapa? Ini gigi di depan 3 nggak ada nongol. Oh, ya, saya lihat dulu kalau begitu. Nggak usah lah. Kenapa? Jangan aja. Nggak apa-apa. Ya, penting itu sih permintaan orang-orang katanya. Saya bilang, Pak Suma itu bukan penakut, dia itu ketua API loh. Ya saya bilang nanti lah kalau saya mau debat dengan dia, saya mau minta lah Pak Suma buka masker lah Pak Suma ya. Kalau boleh malam ini, sekali saja malam ini waktu debat dengan Pastor Dede Dula buka masker lah. Janganlah. Kalau penasaran lihat saya nanti bulan April itu film saya berjudul Doti akan tayang. Ya. Oh, judulnya apa tuh? Doti. Oh, Doti. Iya. Doti artinya apa? Doti itu semacam ilmu hitam atau pelet. Kalau di Jawa pelet. Oh, berarti sama dengan di Manado bilang Doti juga ya? Iya. Itu kan orang Sulawesi punya ini. Iya bang, silakan. Jadi tidak bisa buka masker nih? Nanti aja lah. Matikan lampu baru buka masker. Jadi buat yang di bawah ini jadi ya ini Pak Suma tidak bisa buka masker. Jadi yang kedua kalau memang ini tidak bisa saya hanya minta juga jangan gunakan aplikasi suara yang lain ya. Karena saya tidak menggunakan aplikasi suara nih. Seperti tertawa, tepuk tangan dan sebagainya. Boleh? Insya Allah. Oke. Ya. Jadi apa yang harus saya ketahui Fandi? Fandi ini tadi malam nongol di live saya pikir saya akan lawan dia, ternyata dia undang Suma, tapi tidak apa-apa. Saya happy saja malam ini. Baik, Pak Pastor, perlu saya ketahui? Pak Pastor boleh prolog 3 menit. Sampaikan konsep ketuhanan dalam Kristen, kayak mana Tuhan Kristen? Anda mulai ngomong di situ mulai jalan waktu. Silakan Pak Pastor. Berapa menit? 3 menit Pak Pastor. Oke, terima kasih. Silakan. Ya. Begini ya, jadi kemarin itu kan Fandi kan masuk di saya punya live. Kemudian mengundang saya untuk debat. Jadi saya pikir tadi malam itu saya akan melawan Fandi. Ya. Izin Pak Pastor, kalau bisa kalau ini kita mulai aja langsung. Iya, saya sementara ngomong ini, Fandi, saya sementara ngomong. Jadi saya pikir saya melawan Fandi, tapi ternyata saya melawan Pak Suma ya. Dan tadi malam Fandi bilang, Pastor boleh tentukan tema apa saja. Maka saya mengangkat ya tema saya malam ini Yohanes 20 ayat 28. Jadi ini adalah pengakuan daripada Thomas tentang ketuhanan daripada Yesus Kristus. Ya. Di mana Thomas ketika dia melihat Yesus, dia bangkit dari antara orang mati, dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya. Dan ini merupakan salah satu bukti ketuhanan yang dimiliki oleh Yesus di dalam Alkitab. Ini bukti ketuhanan yang dimiliki Yesus di dalam Alkitab. Karena ketika Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, ini merupakan sebuah ungkapan penyembahan yang memang hanya boleh disampaikan kepada Allah. Bukan kepada dia yang hanyalah seorang manusia. Ya. Jadi ceritanya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, beberapa murid sudah melihat Yesus terlebih dahulu kan. Kemudian Thomas yang belum melihat Yesus diberitahu oleh murid-murid yang lainnya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, Thomas tidak percaya dengan itu. Ya, maka Thomas pun berkata, ya, sebelum saya memasukkan jari ke lubang paku di tangannya, maka saya tidak akan percaya. Maka kemudian, ya,
Yesus pun menampakkan diri. Di situ ada Thomas, dan ketika Thomas melihat Yesus, Thomas pun berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ya, saya pikir itu cukup, Fandi. Silakan. Silakan. Baik, Pak Pastor, baik. Silakan Gurunda. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saudara kita malam ini ya, Pak Pastor Dede, tema yang dipilih terkait dengan ketuhanan yang ada pada diri Yesus yang kemudian menjadikan saudara-saudara Kristen itu menuhankan Yesus. Ketika kemudian Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, tentu yang menjadi acuan kemudian adalah Yesusnya, bukan Thomasnya. Di dalam pengajaran Yesus kemudian, Yesus menitip beratkan terhadap penyembahan kepada Sang Ilahi, yang kemudian orang Yahudi menyebutnya Abba atau Bapa dalam sebutan kita orang Indonesia. Di mana Yesus datang mengajak Bani Israel untuk mengenal bahwa satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta adalah Dia yang telah mengutus Yesus, dan Yesus sendiri itu hanyalah utusan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal diperoleh itu ketika manusia itu mengenal dua. Yang pertama mengenal Bapa satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu syarat untuk mendapatkan hidup kekal. Nah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10:27, "Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku." Jadi yang harus diikuti di sini adalah Yesusnya, bukan Thomas. Dan ternyata saudara Kristen melalui paparan saudara kita pendeta Pastor Dede, ternyata Kristen menuhankan Yesus karena mengikut Thomas. Sedangkan Yesus yang menjadi acuan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, bukan melalui Thomas. Jadi pada kesimpulannya kemudian Kristen dalam hal ini pendeta Pastor Dede pengikut Thomas. Yesusnya itu menyembah Bapa, sujud semalam-malaman, Matius 26 nomor 39 itu beribadah kepada Bapa, berdoa kepada Bapa, yang kemudian Yesus sebutkan dengan Dialah satu-satunya kemudian Tuhan, tidak ada yang lain selain Dia. Lalu kemudian terkait dengan ucapan yang berhubungan dengan kata kurios dan juga theos, sehingga Yesus itu disebut sebagai Tuhan oleh saudara pendeta kita ya, pastor kita, itu akan menjadi sesuatu yang mendatangkan banyak tanda tanya. Kenapa? Karena Yesus itu tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan. Hanya gara-gara Thomas mengatakan, "Ya Tuanku, ya Tuhanku," ya, seketika Yesus menjadi Tuhan berdasarkan ucapan tersebut. Saya kira demikian sementara.